Sementara itu AHY bicara soal bagaimana mensinergikan 5 kementerian di bawahnya hingga tantangan infrastruktur ke depan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Usai menjadi keynote speaker pada Nusantara Economic Outlook 2026, AHY hadir ke ruang redaksi Nusantara TV dan berikut perbincangan selengkapnya bersama rekan kami Muhammad Irsal. Halo pemirsa, Anda bersama kami di NTV dan saat ini saya bersama Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono yang berkesempatan main di Studio Mawar NT Tower Jakarta. Pak Menko, terima kasih telah bergabung bersama kami. Terima kasih. Tadi Anda juga sudah sempat hadir dalam event kita di Nusantara Economic Outlook yang begitu menggebu-gebu menyampaikan program di bawah kementerian Anda begitu ya. Tapi saya sebelum menanyakan bagaimana Anda menyenergikan 5 kementerian di bawah kementerian koordinator Anda begitu ya. Tapi saya tanya dulu tips bagaimana sampai saat ini Anda terlihat tetap bugar begitu ya, sehat dan tetap semangat memimpin 5 kementerian di bawah Anda. Iya, saya tentunya berupaya juga untuk menjaga stamina. Saya memang punya habit olahraga. Jadi saya selalu berusaha menyempatkan di tengah-tengah kesibukan. Kalau tidak bisa pagi, bisa sore, kalau nggak malam. Tetapi selalu ada waktu untuk mencari keringat. Bisa lari, bisa nge-gym, atau apapun. Karena saya merasa bahwa stamina fisik itu juga sangat penting dan menentukan tugas-tugas kita di lapangan. Termasuk saya selalu mendapatkan ide yang segar setiap berolahraga. Jadi saya rasa kita tidak boleh kehilangan waktu sama sekali untuk bisa berolahraga dan menjaga kesehatan kita. Itu penting karena Pak Menko membawahi 5 kementerian sekaligus begitu ya. Ada Kementerian ATR BPN, PU, Perhubungan, Transmigrasi, Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dan pertanyaannya adalah bagaimana Anda menyinergikan 5 kementerian di bawah Anda ini untuk sejalan sesuai dengan visi misi Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Iya, terima kasih. Ini adalah sebuah pekerjaan yang terkesan sederhana. Koordinasi itu satu kata yang mudah diucapkan, tapi tidak selalu mudah untuk dijalankan. Dan bahkan saya menggunakan satu terminologi yang lebih menurut saya bisa mencakup banyak aspek lainnya, yaitu mengorkestrasi. Jadi benar ada 5 kementerian yang ada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Yang pertama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Yang kedua Kementerian Pekerjaan Umum. Yang ketiga Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Yang keempat Kementerian Perhubungan, dan yang kelima Kementerian Transmigrasi. Masing-masing tentu punya agenda, punya tugas pokok, termasuk otoritas. Termasuk dalam menetapkan target-target capaian, baik jangka pendek maupun menengah dan panjang. Oleh karena itu, saya harus bisa menjadi jembatan. Karena berbicara membangun infrastruktur, apalagi infrastruktur yang besar, yang diharapkan punya dampak luas untuk masyarakat, apakah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, atau untuk membuka lapangan pekerjaan, termasuk juga meningkatkan kesejahteraan rakyat, ini perlu sinergi dan kolaborasi. Artinya selain 5 kementerian tadi, termasuk lembaga lain yang terkait, masing-masing sekali lagi juga kadang punya agenda, dan sometimes kita harus mengakui ada ego sektoral yang bisa membatasi ruang koordinasi tadi. Ini kita harus tembus, karena pada prinsipnya semua menjalankan tugas termasuk visi misi dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Baik, saya potong. Strateginya seperti apa? Karena kalau Pak Menko dengan Pak Presiden punya latar belakang yang memang dibutuhkan koordinasi yang baik begitu ya. Terus kemudian bagaimana mentransmisikan ke 5 kementerian ini yang agar koordinasi itu tepat dari hulu hingga hilir begitu? Iya, perlu leadership, perlu manajemen yang efektif, dan tidak boleh berhenti di atas kertas. Tidak boleh berhenti di ruang rapat, karena terlalu mudah koordinasi itu di ruang rapat. Koordinasi yang paling efektif justru di lapangan. Karena seeing is believing, melihat langsung kondisi. Misalnya kita ke daerah bencana, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Begitu kita lihat langsung kondisinya, langsung memberikan pemahaman sekaligus juga gambaran utuh betapa dahsyat dampak dari bencana misalnya. Dan oleh karena itu harus segera dilakukan langkah-langkah cepat untuk misalnya menggeser
alat-alat berat, membersihkan jalan, memperbaiki jembatan, membangun kembali rumah, air bersih dan lain sebagainya. Koordinasi itu perlu pengawalan juga, sehingga tidak ada yang meleset dan benar-benar tepat sasaran. Baik, di waktu yang terbatas ini pertemuan kita, saya mau ke intinya. Bagaimana kemudian infrastruktur ini yang dikatakan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi dapat berjalan. Prioritasnya seperti apa dan 2026 tantangannya apa yang dihadapi? Iya, selalu kita berupaya untuk menghadirkan keseimbangan. Karena kalau berbicara prioritas, semua merasa agendanya lebih penting daripada yang lainnya. Dan itu wajar. Aceh hingga Papua, kita bicara 38 provinsi, 514 kabupaten kota, 17.000 pulau. Konektivitas antar wilayah, ini menjadi prioritas utama. Bagaimana mengelola negara kepulauan terbesar di dunia ini dengan menghadirkan konektivitas yang menghubungkan satu sama lain. Mengurangi biaya logistik, biaya transportasi, baik melalui darat, laut, udara, dan sekarang kita juga mengembangkan sektor kereta. Yang kedua, infrastruktur dasar. Kembali berbicara jalan, jembatan, bendungan. Bagaimana bendungan itu benar-benar punya dampak pada indeks pertanaman. Para petani kita bisa punya produktivitas yang makin tinggi dan kesejahteraan meningkat. Ini perlu irigasi yang terhubung. Dan masih banyak lain yang saya ingin tekankan terakhir adalah bagaimana infrastruktur meningkatkan sumber daya manusia kita. Oleh karena itu, kami semua bersemangat untuk bisa memperbaiki kondisi sekolah-sekolah kita. Pendidikan harus maju. Rumah sakit, puskesmas, pelayanan kesehatan harus lebih terjangkau. Dan perumahan rakyat, masih banyak yang hidup tidak layak huni, di rumah-rumah yang tidak layak huni maupun yang tidak punya rumah sendiri. Itu semua membutuhkan integrasi dan koordinasi yang ketat, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga dengan daerah. Baik. Inilah kunci sukses untuk infrastruktur yang punya dampak dan infrastruktur yang untuk semua. Baik, terakhir kalau ada masyarakat yang bilang Pak Menko belum hadir ke daerah kami, begitu kan prinsipnya infrastruktur ini adalah pemerataan di seluruh Indonesia. Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat? Iya, memang inilah yang menjadi tantangan kita semua. Tentunya kami berusaha untuk terus menjangkau, untuk membuktikan negara dan pemerintah hadir. Dan sekali lagi ini memang membutuhkan ikhtiar, kerja keras, tapi juga proses. Seringkali kita dihadapkan yang namanya trilema. Kita ingin membangun dengan cepat, ingin membangun lebih baik, tapi juga membangun lebih murah. Rasanya tidak selalu mudah untuk menghadirkan keseimbangan tadi, tapi insya Allah dengan tata kelola yang akuntabel dan transparan, dan kepemimpinan dan manajemen yang efektif, itu bisa dilakukan lebih baik dari hari ke hari. Baik, terima kasih Pak Menko. Terima kasih sama-sama. Sering-sering main ke Nusantara TV, anggap saja ini rumah untuk memberikan Anda ruang, memberikan informasi kepada masyarakat apa yang sudah Pak Menko kerjakan bersama 5 kementerian di bawah Anda. Terima kasih. Terima Sukses kasih untuk NTV. Baik, terima kasih dan pemirsa, demikian informasi yang dapat kami sampaikan perbincangan bersama Pak Menko. Kita ketemu di lain kesempatan. Saya Muhammad Irsal. Sampai jumpa.